Ya, selamat malam. Gue mau bahas soal dua match kemarin, Leicester Chelsea dan MU yang jelas Wolves, ditambah 3 match ding sama Liverpool dan Southampton kemarin. Oke, kita mulai dengan Leicester Chelsea dulu. Leicester Chelsea skor 2-2. Mereka mengalami masa-masa di mana sangat tidak konsisten. Sebenarnya kalau dari sisi Leicester sudah gue bilang meningkat. Januari mulai drop, kalah lawan Southampton 1-2. Sekarang kehilangan poin lagi. Orang bilang nggak ada Vardy, makanya kalah lawan Southampton. Kemarin Vardy main nggak ngaruh juga, kebobolan dengan bola mati lewat bola atas, lewat Rudiger, notabene defender. Kalau lu lihat statistik ya, kalian tahu kan pendapat gue tentang statistik gimana. Tidak selalu bisa membantu, tapi kira-kira, oke? Kalau lihat statistik, Leicester melakukan 9 shots, 4 on target, sementara Chelsea 4 shots, 3 on target. Tapi jangan salah bahwa salah satu strategi yang diterapkan Brendan Rodgers adalah melakukan shooting dari lini kedua. Dari lini kedua dalam arti memang wajar bahwa mereka memiliki banyak shots, karena tujuannya memang itu ya, bisa Vardy, bisa Maddison, Tielemans, siapapun lah yang ada di lini kedua, mereka lakukan banyak shooting. Cuman shooting yang dilakukan itu seringkali gatot, dan nanti mungkin gue bisa tunjukin di statistiknya ya, seberapa jeleknya shootingan dari pihak Leicester City. Jadi kedua tim ini kehilangan poin. Kalau kita bicara perebutan untuk Champions League, walaupun Leicester masih unggul 6 poin, tapi Leicester akan banyak sering kehilangan poin lagi. Terus masalah Chelsea ya, Lampard ini benar-benar menunjukkan bahwa he's the boss. Oke? Dia pelatihnya, dia bosnya, dia yang ngatur line up-nya siapa. Dan kemarin yang jadi korban adalah kiper termahal di dunia, Kepa. 85 juta di bangku cadangkan. Apakah itu layak? Iya. Namanya kiper, manusia, pemain, sama. Lalu pemain atau enggak, pasti ada ups and down-nya. Oke, lihat Courtois di Madrid awal-awal hancur-hancuran, sekarang lagi on fire. Kepa pun demikian. Berapa match terakhir seorang kiper itu kan harusnya memenangkan poin buat timnya, tapi Kepa enggak. Kepa justru tampilnya buruk lah untuk selevel Kepa ya. Maka dari itu sangat layak di bangku cadangkan. Gue rasa ini Lampard juga tahu bahwa Kepa jauh lebih bagus daripada Caballero, tapi sebagai shock effect aja. Semoga dia bisa berkembang dan bisa kembali meraih poin. Yang jadi masalah dengan Chelsea ini kan tidak Hazard sentris, tapi tergantung oleh kolektivitas. Dan pada saat ada yang nggak bagus di bangku cadangkan, kalau kita lihat dari awal, Pulisic nggak main, Pedro main, terus Pedro dicadangkan, kemarin main lagi, Pulisic nggak main, terus ada main bagus-bagusnya, sekarang cadangan lagi. Mason Mount awal-awal bagus, terus di drop lagi, kecapean katanya. Banyak sekali pemain yang ups and down. Aspi geser ke kiri, Tomori ada masa-masanya bagus, Rudiger balik, dikasih kesempatan lagi. Jadi rotasi ini selalu dilakukan oleh Frank Lampard. Cuman gue nggak yakin apakah rotasi ini menguntungkan Chelsea atau tidak. Dan kedua, untuk gue agak aneh, apa mereka nggak bisa hire striker? Dia tidak percaya sama Giroud, nggak dimainin sama sekali. Tapi lu nggak fair juga kalau ngandelin Tammy Abraham. Jadi ini gue rasa sebuah kesalahan ya. Dari sisi ini MU agak sedikit smart di detik akhir, at least punya striker baru. Kita ke MU main seri lawan Wolves, harus gue akui bahwa
pattern permainan MU ini lebih jelas. Mereka passingnya cuman sirkulasi bolanya masih agak lambat, tapi mereka bekerja keras, berusaha. Cuman kembali lagi ke kualitasnya, nyaris tidak ada pemain yang kreatif yang bisa mensuplai pemain-pemain. Kalau lu bicara soal Bruno, ya gue berpendapat dia bukan pemain jelek, tapi kemarin dia tampil sebagai DM di sampingnya Fred, di depannya Mata. Gue nggak yakin ini pemain bisa memberi nilai tambah atau tidak. Itu gue tidak yakin. Ujung-ujungnya gue takutnya dia akan tenggelam, levelnya sama kayak pemain MU lainnya. Tapi sekali lagi terlalu dini untuk menilai dia, karena dia baru berapa kali latihan langsung dikasih 90 menit. Dia butuh waktu lagi untuk beradaptasi dengan strateginya Ole. Kalau Ole punya strategi yang nggak tahu juga apakah bisa mengangkat ini lagi. Justru yang dibutuhkan MU kan sebenarnya seorang striker. Pada saat Rashford nggak ada, Rashford pun tidak selalu bisa membantu. Martial lagi ancur-ancuran. Greenwood jarang dipasang sebagai starter, tidak terlalu dipercaya. Padahal kemarin kalau gue bilang dia bisa pasang Greenwood sebagai striker, Martial dari kiri, James di kanan, contoh. James pun sudah merosot, nggak kayak awal-awal. McTominay nggak ada. Jadi mereka praktis nggak ada pemain yang bisa mengangkat tim ini. Yang bikin gue agak lucu juga, kenapa MU meng-hire seorang striker yang sudah dibuang sama Watford. Memang kalau dibanding Chelsea, at least mereka punya satu striker baru lah. Sekali lagi kita tidak bisa menilai dia bagus atau enggak, cocok atau enggak, tapi kan kira-kira kita bisa menilai. Gue tidak yakin ini orang bisa cetak banyak gol. Kalau enggak udah dari kapan tahun diincar oleh klub besar. Faktanya tidak. Mungkin hanya MU aja yang mau. Jadi untuk gue sedikit panic buying ya. Nggak tahu juga gajinya Pego kalau nggak salah per week, dan itu untuk level Inggris itu Pego itu kalau nggak salah segede Christian Eriksen, which is cukup besar. Walaupun ini hanya loan, mungkin memotivasi Greenwood dan lain-lainnya, tapi harusnya MU bisa mendapatkan strikers level Alcacer yang dibuang dari Dortmund, Zapata, Haaland nggak mau. Oke ya, dua itu at least jauh lebih bagus daripada lu harus ambil dari China yang track recordnya juga tidak terlalu bagus. Jadi untuk gue sih pembelian yang aneh. Terus Soton kemarin gue kebetulan siaran, jadi gue nonton full. Kalau kemarin gue sempet chat beberapa temen, dia bilang kalau ada yang bilang Liverpool diuntungkan wasit, gue nggak setuju. Tapi kemarin iya diuntungkan pada saat Robertson melakukan back pass, itu murni back pass dengan intensi ke kiper, tapi harusnya tidak ditangkap oleh kiper, ditangkap oleh Alisson, dan itu harusnya menjadi indirect free kick. Cuman mereka menang bukan karena itu. Ini hanya wasitnya aja yang katrok, dan kita lihat tiap minggu wasit Inggris itu tampilan selalu ada yang lelucon, selalu ada yang lawak, selalu ada yang katro. Dan kemarin kebetulan di Liverpool. Cuman ini dua pertandingan yang sangat berbeda di babak pertama, babak kedua. Gue nonton after interviewnya Jurgen Klopp, dia bilang gue kaget melihat Southampton bermain luar biasa bagusnya di babak pertama. Tapi mereka meng-create beberapa chances dengan long ball yang sangat akurat. Cuman ya depannya Danny Ings sama Shane Long itu semusim paling cetak segelintir gol. Itu parah banget tuh pemain nggak jelek-jelek amat, tapi dia nggak bisa cetak gol. Dan terlalu mengandalkan Danny Ings. Dan kalau kita lihat back four-nya Liverpool ancur-ancuran kemarin, begitu banyak salah passing, sehingga memberikan kesempatan kepada strikernya atau pemain dari Southampton. Beruntung Alisson benar-benar di babak pertama menyelamatkan. Tapi ya, this is Liverpool. Babak pertama main jelek, diomelin Klopp. Babak kedua 180 derajat berubah. 3 shot, 3 gol. That's Liverpool. Ini mereka selalu lakukan the whole year. Kadang main babak pertama bagus, cetak 3 gol, terus bisa kesalip 3-3.
ujung-ujungnya menang 4-3 juga kayak lawan Red Bull. Jadi lu tidak bisa menilai Liverpool dari satu babak atau apa, bener-bener menilai dari 90 menit. Seperti yang gue kemarin di TVRI bilang, 12 match sudah mereka mencetak gol di atas menit 84. Inilah mentalnya seorang juara, pasti juara, bukan calon lagi, pasti juara. Pada saat stuck tetap ada apa namanya? Ada celah-celah untuk bisa memasuki daerah sana, untuk bisa mencetak gol, meraih 3 poin. Kebetulan kemarin di babak pertama pada saat 1-0 terjadi, Soton lebih memberikan ruangan dan itu benar-benar dimanfaatkan begitu efektif. Van Dijk dan Klopp mengatakan kita masih jauh dari sempurna. Sebenarnya ini hal yang bagus pelatih mengatakan itu, biar pemain tetap waspada, tetap fight setiap match. Karena kalau jalannya begini terus, April mereka sudah bisa jadi juara dan mereka bisa lebih fokus lagi ke Champions League. Siapa tahu bisa back to back karena mereka memiliki segalanya untuk bisa menjadi juara empat-empatnya sebenarnya. Tapi kan kita tahu FA dan League Cup dikorbankan sama Liverpool. Jadi kita lihat siapa yang bisa mengalahkan Liverpool. Nanti kalau seandainya match Arsenal dan City ada yang bagus, besok gue bikin review lagi. Oke? Thank you for watching.